Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa nawwara qulubal mu'minin bil ma'rifat fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama saling mencintai, cinta dengan Allah, dan mudah-mudahan Allah pun mencintai kita, dan keberkahan serta rahmat Allah senantiasa diturunkan kepada kita dan dirasakan dalam kehidupan kita serta untuk keluarga kita semuanya di dalam pengayoman hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamullah marilah kita haturkan kepada sang baginda Rasul dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau, karena salah satu syafaat yang sangat kita harapkan nanti di hari kiamat kelak adalah syafaat baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dicintai oleh Nabi kita, dan kita pun dengan sepenuh hati mencintai beliau sehingga nanti akan bersama-sama beliau memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para jemaah, Bapak, Ibu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk pada kajian Mawa'idul Usfuriyah hadis yang ke-12, tanpa terasa kita telah masuk pada kajian hadis yang ke-12. Ini berkaitan dengan tidak ada rasa dendam, yang itu berkaitan dengan kehidupan kaum muslimin dan al-kafirin, bagaimana perbedaannya nanti di hari kiamat kelak. Namun sebelum itu, insya Allah mungkin nanti malam kita telah masuk pada nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu kalau di kampung adalah saling silaturahim ke keluarga, ke para guru, itu berbondong-bondong untuk saling bermaaf-maafan, karena diyakini bahwa nisfu Sa'ban adalah pergantian buku tahunan. Pergantian buku tahunan, jadi diharapkan ketika akhir tahunan itu, catatan terakhir itu dalam kondisi kita saling memaafkan, maka buku catatan itu adalah kebaikan-kebaikan. Itu yang kita harapkan. Dan memperbanyak bacaan-bacaan serta zikir, insya Allah itu yang lebih manfaat untuk kita di dalam mengisi nisfu Sa'ban. Nisfu Sa'ban itu pertengahan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang sangat menarik sekali sebagai persiapan kita ketika akan memasuki bulan Ramadan. Pertama, kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua. Kalau masih hidup, kita upayakan bisa hadir. Makanya kalau di Sunda ada namanya munggah. Kalau di Jawa, apa Pak di Jawa? Kalau di Madura ya ziarah ke orang tua, datang ke orang tua itu biasanya berbondong-bondong. Itu meminta maaf sebelum memasuki, sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan. Jadi dengan orang tua. Di Jawa apa itu? Sadran, ya. Itu intinya meminta maaf, datang ke orang tua silaturahim untuk memohon maaf daripada kedua orang tua. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah meninggal? Maka datangi kuburannya, namanya ziarah kubur. Nah itu biasanya ada acara bersih-bersih kuburan. Tapi kalau bisa, kuburan itu jangan dicabut rumput-rumputnya.
Jadi kalau kita datang ngaji, dari orang tua yang sudah meninggal ngaji, maka bawa gunting saja, jadi dipotong, bukan dicabut. Karena ini dikiaskan kepada Rasulullah SAW ketika beliau melintasi sebuah kuburan, kemudian ada yang diadab kubur. Maka kemudian Rasulullah menancapkan pelepah kurma, kemudian ditancapkan, dan itu selama masih ada airnya dan masih dirasa hidup, maka itu yang juga akan memberikan pengampunan kepada ahli kubur yang sedang disiksa. Maka ketika ada rumput atau ada pohon yang kadang ditancapkan di situ untuk tumbuh, biarkan saja, tidak usah dimatikan, tidak usah dicabut. Mudah-mudahan itu menjadi syafaatnya bagi ahli kubur. Terus yang kedua adalah kepada saudara. Kita kan pasti punya saudara. Saudara sekandung, saudara dekat dari paman, bibi kita, itu kita datangin untuk saling bermaafan. Itu sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan yang suci. Nah, yang ketiga adalah saling bermaafan dengan tetangga, karena tetangga itu adalah merupakan saudara terdekat. Karena bisa jadi kehidupan kita, di tengah kita ada yang salah dalam ucap, salah dalam tingkah laku. Nah, itu yang kemudian menyebabkan kita berdosa dengan tetangga. Nah, itu sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan yang suci. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita sudah plong, tidak ada lagi salah dan juga khilaf di antara kita dengan orang tua, dengan saudara dan juga tetangga, sehingga kita memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya dan siap sesiap-siapnya, dan insya Allah akan kita meraih keberkahan bulan Ramadan dengan maghfirahnya, dengan rahmatnya insya Allah. Para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu untuk persiapan bulan Ramadan. Dan di kita, masjid kita, bagaimanapun juga termasuk masjid yang sudah cukup makmur. Karena anak-anak kita itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bahkan kalau Maghrib Isya itu kadang terganggu juga dengan mereka. Tapi itu adalah salah satu hal yang harus kita apresiasi sebagai kebaikan ke depannya, bahwa anak-anak kita masih mencintai masjid sehingga nanti akan menjadi regenerasi estafet kepemimpinan ke depan. Mudah-mudahan nanti lambat laun kita didik mereka, kita arahkan mereka menjadi generasi yang brilian, generasi yang benar-benar mencintai rumah Allah dengan adab-adabnya. Saya teringat dengan kisah, mungkin Bapak sekalian, Bapak Ibu pernah mendengar namanya Qais dan Laila. Itu yang dikenal dengan Laila Majnun. Walaupun kelihatannya itu bentuk novel yang sangat luar biasa, tapi isinya itu sangat menarik untuk kita kaji. Pada suatu hari, Qais itu sangat mencintai Laila. Saking cintanya sampai dia mengatakan, "Ma'asar fi'na li Laila ahabbu minad dunya wa ma fiha." Apapun yang nempel di terompah Laila lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Luar biasa bentuk cintanya Qais kepada Laila. Sampai pada suatu hari ada anjing yang kemudian keluar dari kampung Laila, karena Qais ini sangat ingin bertemu dengan Laila, maka anjing ini dikejar, ternyata melintasi orang yang sedang sholat. Terus dikejar sama Qais. Nah, pada saat itu ditanya oleh orang-orang yang sholat itu, "Hei Qais, kamu tidak melihat kalau saya sedang sujud kepada Allah, sedang sholat?" Maka Qais menjawab, "Saya yang sangat mencintai dengan Laila, mengejar anjing yang datang dari kampungnya Laila hanya untuk sekedar saya bisa bertemu dengan Laila. Saya tidak melihat engkau sedang sholat. Bagaimana engkau yang sedang sholat mencintai Allah, kok masih tergoda untuk melihat aku yang sedang lewat?" Nah, ini filsafat luar biasa, sufi yang sangat luar biasa. Kita yang terkadang sholat khusyuk dengan Allah, sedang menghadap Allah, masih tergoda dengan obrolan anak kecil, masih tergoda dengan terkadang ketawa ketiwinya anak kecil, berarti kan menandakan bahwa kita itu tidak fokus dengan Allah, tidak khusyuk dengan Allah. Gitu. Nah, ini gambaran kepada kita
Jadi Quraisy yang melintasi ngejar anjing itu melintasi sampai nggak lihat apa-apa karena saking fokusnya, khusyuknya kalau dalam bahasa kita khusyuknya. Nah, bagaimana kita yang sedang khusyuk dengan Allah kok masih terpengaruh dengan hal-hal lain di luar sholat? Nah, ini menjadi pecutan dan cemeti kepada kita bahwa kita memang terus harus memperbaiki kekhusyuan sholat kita. Kalau ada anak nangis, kita masih terpengaruh, aduh apa ini aneh, nanti langsung salam langsung kita bereaksi. Nah itu berarti selama sholat kita masih terpengaruh dengan hal-hal itu. Kisah menarik dari Quraisy dan Laila. Makanya sebagian para sahabat ketika dalam peperangan kemudian kena anak panah, maka beliau minta agar dicabutnya pada saat sholat. Kenapa? Karena pada sholat itu tidak merasakan apa-apa. Nah, kita mungkin belum sampai ke taraf itu, kekhusyuan yang seperti itu, tapi terus kita upayakan, mudah-mudahan Allah membimbing hati kita sampai mencapai kekhusyuannya, sampai betul-betul menjadikan Allah itu sebagai satu-satunya yang wajib kita sembah. Baik para jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sekedar prolog kita menjelang Ramadan dan sekarang merupakan untuk sebelum bulan Ramadan termasuk pembahasan sementara untuk di ini nanti ya, bulan Ramadan kita lanjut. Ada sebuah hadis dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah yang ke-12 dari Ikrimah radhiyallahu an qala su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an qaulihi ta'ala wa naza'na ma fi sudurihim min willin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul qiyamati yu'ta bisaririn min yaqutatin hamra 20 milan fi 20 lailan fihi sad'un wala faslun mu'allaqun bi qudratil jabbari jalla jalaluhu fayajlisu alaihi Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ini masih panjang hadisnya untuk yang ke-12 ini. Jadi dari Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Makanya Ikrimah tidak pernah menyematkan dalam hadisnya itu Ikrimah bin Abi Jahlin. Kenapa? Karena Abu Jahal itu kafir. Jadi cukup Ikrimah. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal dan beliau masuk Islam ketika Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Jadi perang Badar, terus perang Uhud, perang Khandaq itu belum masuk Islam. Tapi masuk Islamnya setelah Fathu Mekah, penaklukan Mekah. Nah, yang menarik di dalam perang Khandaq itu termasuk seleksi alam. Jadi di perang Khandaq itu Nabi meminta pendapat kepada sahabat bagaimana menghadapi orang kufar ini, orang Quraisy yang akan menyerang bersama-sama kepada Nabi. Sedangkan para sahabat pada saat itu sangat terbatas. Maka disarankan oleh Salman Al-Farisi yang dari Persia itu agar membuat parit sekeliling Madinah. Dalam waktu 5 hari sudah harus selesai. Bayangkan di Madinah itu tekstur tanahnya terdiri dari bebatuan, kemudian pasir dan kerasnya luar biasa, harus digali, diameternya 5 meter ke bawah. Sehingga nanti kalau misalnya lompat kuda tidak langsung terperosok ke dalam. Dan juga lebarnya sekitar 3 sampai 5. Itu sekeliling Madinah. Nah, di situ para sahabat ketika disarankan seperti itu semuanya datang. Nah, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Jadi ketika mereka makan itu cukup menyelupkan ke gandum itu 3 jarinya dicelupkan ke air dulu, dibasahin, kemudian dicelupkan ke gandum, baru dijilat. Udah selesai. Tidak makan berpiring-piring seperti kita. Cukup celupan ini ke gandum. Itu bekerja lagi sampai sekeliling Madinah. Dan memang itu seleksi alam. Sebagian besar Nabi, termasuk Nabi juga bekerja pada saat itu.
Seleksi alamnya apa? Lambat laun sebagian besar karena itu pekerjaan yang luar biasa, maka mereka punya alasan. Wahai Nabi, saya izin, saya mau ngurus keluarga dulu. Anak saya juga belum makan segala macam, akhirnya pulang. Tidak balik lagi. Sebagian, wahai Nabi, saya nanti ya, saya pulang dulu, saya ini dulu, istirahat dulu, seperti itu. Nah, itu seleksi alam, bagaimana kepatuhan, ketaatan kepada Nabi pada saat itu, dan bagaimana membela Islam. Bahwa tidak setiap orang itu bisa membela Islam itu dengan murni. Makanya ada orang soleh, ada muslih. Kalau orang soleh cukup kita baik saja, sholat kita baik, ibadah kita baik, udah selesai. Tapi kalau orang muslih melakukan kebaikan kepada orang lain, ada amar ma'rufnya, ada nahi mungkarnya. Nah, ini yang kemudian akan ada tantangan, dan tidak setiap orang bisa melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar dan lain sebagainya, dan bisa mendapatkan predikat sebagai orang muslihin. Nah ini, nah itu di perang Khandaq sampai 5 hari mengerjakan seperti itu, dan alhamdulillah atas saran itu maka kemudian kemenangan dimiliki oleh umat Islam. Nah itu tentang Ikrimah dan bagaimana masuk Islamnya Ikrimah. Jadi itu anaknya Abu Jahal. Nah apa yang disampaikan oleh Ikrimah, maka kemudian Ibnu Abbas itu sempat ditanya ya, oleh beliau tentang sebuah ayat yang diturunkan oleh Allah, wa naza'na ma fi sudurihim min willin. Apa yang dimaksud bahwa kami telah hilangkan di dalam hati-hati mereka itu dari rasa dendam. Nah, itu maksudnya apa? Karena apa? Ibnu Abbas ini termasuk anak muda yang masih belasan tahun, dan itu didoakan oleh Nabi dengan doa Allahumma faqihhu bid-din wa'allimhu bit-ta'wil. Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas ini pemahaman yang luar biasa tentang agama, dan kemudian berikan kemampuan dalam hal takwil. Karena dalam Al-Qur'an itu ada namanya tafwid, ada takwil. Kalau tafwid itu mengartikan sesuai dengan isi kandungan Al-Qur'an. Tapi kalau takwil masih diinterpretasikan dulu, masih dicari arti-arti yang tidak sebenarnya. Itu namanya takwil. Makanya dalam Al-Qur'an ada namanya muhkamat, ada mutasyabbihat. Ada ayat-ayat muhkamat itu yang sudah jelas artinya. Misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sungguhnya Allah punya kemampuan terhadap segala sesuatu, misalnya itu jelas. Tapi kalau misalnya yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Nah, ini butuh takwil. Ini tuh termasuk ayat-ayat mutasyabbihat. Baik, maka kemudian ketika ditanya seperti itu tentang maksud daripada ayat wa naza'na ma fi sudurihim min willin, maka kemudian Ibnu Abbas menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi itu pernah berkata bahwa nanti pada hari kiamat itu nanti akan didatangkan satu dipan yakutatin yang terbuat dari yakut. Yakut itu menurut tafsir terdiri dari emas berlian. Jadi dihadirkan dipan yang terbuat dari emas berlian. Maka kemudian dan itu warnanya hamra. Hamra itu merah. Warna merah yang jaraknya itu isyrina mailan. Jadi lebarnya 20 mil, panjangnya juga 20 mil. Laisa fihi sut'un wala faslun, dan tidak ada retakan apapun dalam dipan itu, dan juga tidak ada sambungan. Jadi 20 mil itu tidak ada retakan apapun dan tidak ada sambungan apapun. Itu yang dipersiapkan. Maka kemudian mu'allakum bi qudratil jabbar, maka kemudian yang kemudian diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kemudian duduk di atas itu yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dipan itu dipersiapkan buat Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian summa yu'ta bisaririn min yakutatin safra, maka kemudian juga dihadirkan dipan yang kedua yang berwarna kuning, sama sifatnya dengan yang pertama, 20 mil, maka kemudian duduk Umar bin Khattab. Maka kemudian juga dihadirkan
al-khadra yang warna hijau, dipan juga yang berwarna hijau, maka kemudian diberikan kepada Utsman bin Affan. Kemudian dihadirkan juga dipan yang berwarna putih dan diberikan kepada Ali radhiyallahu karramallahu wajhah. Nah, jadi ada 4 dipan. Maka kemudian setelah 4 dipan itu diberikan kepada sahabat yang 4 ini, maka kemudian Allah itu memerintahkan kepada dipan-dipan itu untuk terbang di bawah arsy. Nah, ketika terbang di bawah arsy ini, maka kemudian diberikan semacam kimah. Kimah itu semacam tenda yang terbuat dari emas permata. Nah, karena terbuat dari emas permata ini, maka kemudian seluruh penduduk bumi dan penduduk langit yang lapis 7 itu dimasukkan dan hanya menempati pojoknya. Nah, ini gambaran kita nanti di hari kiamat insya Allah. Nah, itu yang diberikan kepada sahabat yang 4 itu, karena memang sahabat yang 4 itu termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, ketika diberikan seperti itu, maka hanya mendapati pojoknya saja, dan itu tidak sampai seluruh khimah itu atau tenda itu ditempatin, walaupun sudah dimasukkan seluruh penduduk dari langit ke-7 sampai ke bumi yang ke-7, lapis ke-7 itu semuanya dimasukkan, termasuk kita. Itu ternyata karena saking luasnya, saking indahnya, maka itu hanya menempati pojokannya saja. Nah, setelah itu maka kemudian summa yatafa'u ilaihim arba'u ka'sin li Abi Bakrin. Maka kemudian diberikan semacam gelas, yang gelas tersebut diberikan kepada 4 gelas itu diberikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman dan kepada Ali. Maka kemudian minumlah beliau itu, dan kemudian diberikan kepada orang-orang Islam lainnya. Maka inilah yang dimaksudkan wa naza'na ma fi sudurihim min wilin ikhwanan ala saririn mutaqabilin. Inilah yang dimaksud tentang ayat yang berkaitan dengan bahwa Allah ingin menghilangkan dalam hati mereka tentang keraguan-keraguan atau tentang dendam. Kenapa? Ikhwanan, mereka itu sudah ada rasa persaudaraan. Jadi di jannah itu, di surga itu, yang tumbuh rasa persaudaraan. Maka kemudian ala saririn mutaqabilin, jadi duduk di depan itu saling berhadapan mereka itu. Itu saking kuatnya persaudaraan di antara mereka. Ini berkaitan dengan masalah penduduk surga. Jadi ada yang mengatakan kalau kita ingin masuk surga, maka wujudkanlah sifat-sifat orang surga itu, penduduk surga itu dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah ikhwanan, persaudaraan yang kuat. Kalau ini sudah kita tumbuhkan dalam diri kita, insya Allah kita termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kemudian Allah memerintahkan kepada Jahannam. Nah, ini di penjelasan selanjutnya itu Allah memerintahkan kepada neraka Jahannam agar kemudian dibuka neraka Jahannam itu, maka kemudian orang-orang kafir itu ketika melihat neraka Jahannam itu, maka dia terbelalak matanya sampai kemudian melotot dan kemudian tinggal putihnya. Jadi kalau kita kan ada hitam dan putih, itu untuk orang kafir saking takutnya dengan neraka, maka kemudian hitamnya itu hilang, tinggal putihnya. Maka kemudian dia melihat, diperlihatkan fayakhshifullahu an absarihi, maka kemudian Allah membuka penglihatan mereka pada waktu itu, maka mereka melihat bagaimana puncak orang-orang yang menempati surga, Rasulullah bersama umatnya. Kemudian mereka mengatakan ketika melihat bagaimana indahnya di surga dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat serta juga kita umat Islam yang mengikuti sunnah Rasulullah itu berada di dalam surganya Allah, maka kemudian mereka mengatakan wa yaquluna haula'i alladziina sa'ida bihimun nas wa syaqaina summa yuradduna ila qa'ri jahannam summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yabqa fin nari
man kana fi qalbi mithqala habatin min khardalin minal imani illa yakhruju minha bi syafaati. Maka ketika melihat itu mereka mengatakan, betapa bahagianya orang-orang penduduk surga itu, kata orang kafir itu, sedangkan kita tetap tinggal di sini di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kata orang kafir. Maka kemudian mereka dikembalikan lagi ke dalam neraka Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda bahwa nanti tidak akan bersisa, walaupun ada sebagian nanti masuk neraka, tidak akan bersisa, dan itu nanti akan masuk surga selama di dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin, sebiji sawi ada rasa iman di dalam hatinya, maka itu nanti akan dikeluarkan dari nerakanya Allah. Itu berkat syafaatnya baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Inilah yang kemudian menggambarkan bahwa orang mukmin semuanya pasti akan masuk surganya Allah, kecuali orang yang berdosa sementara masih singgah dulu. Orang yang berdosa singgah dulu sampai kemudian habis dosanya. Maka qala Syekh Al-Imam Alauddin, ada Syekh Alauddin kemudian Al-Adustani di dalam kitab Rawdatul Ulama, ada sebuah kitab namanya Rawdatul Ulama yang kemudian disampaikan oleh Syekh Imam Alauddin. Beliau menyampaikan bahwa perkataan Allah tentang rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin, maka ini menggambarkan tentang bagaimana orang kafir itu yang kemudian takjub dengan orang Islam. Coba kalau saya dulu, jadi berandai-andai mereka itu, coba kalau saya dulu muslim, pasti akan seperti mereka, hidup dalam surganya Allah, tidak seperti sekarang yang mereka alami dalam nerakanya Allah. Itu kata orang kafir. Jadi rubbama yawaddul ladzina itu, jadi mereka berangan-angan agar seperti orang Islam yang hidup dalam kehidupan yang nyaman, hidup dalam kehidupan yang sejahtera, yang segala berkecukupan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa rawa an Abi Musa Al-Asy'ari, di dalam penjelasan berikutnya ada sebuah kisah juga yang disampaikan oleh hadis yang disampaikan oleh Musa Al-Asy'ari. Musa Al-Asy'ari ini adalah sahabat Nabi yang terbaik. Bahkan Abu Musa Al-Asy'ari ini pertama yang diberikan oleh Nabi tentang pengetahuan siapa-siapa orang Madinah yang merupakan orang munafik. Jadi yang menyimpan rahasia siapa saja orang munafik di Madinah itu adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Sampai kemudian Umar meminta kepada, ya Musa, coba ceritakan kepada saya siapa saja orang-orang munafik yang diceritakan oleh Rasulullah. Maka beliau tetap tidak membuka apa yang dipesankan oleh Rasulullah SAW. Dan Abu Musa Al-Asy'ari ini termasuk orang yang mendampingi kalau tidak salah Sayyidina Ali, dan itu menjadi jubirnya pada saat itu. Sedangkan dari pihak Muawiyah itu namanya Amr bin As. Nah, apa yang disampaikan oleh Abu Musa Al-Asy'ari, beliau menyampaikan idza jatama ahlun nar fin nari wa ma'hum min syai'in min ahlil qiblati qal kafiruna liman fin nar. Jadi kata beliau, ketika kemudian dikumpulkan penduduk neraka itu di dalam neraka, dan bersama mereka ada yang Allah kehendaki dari ahli kiblat, artinya orang yang pernah bersujud kepada Allah, maka orang-orang kafir itu mengatakan, liman fin nar, mengapa engkau dimasukkan ke dalam neraka? Alastum muslimin, bukankah kalian itu termasuk orang Islam? Qalu na'am, ya saya orang Islam, kata. Jadi di penduduk neraka itu ada yang dikumpulkan antara orang kafir dengan orang muslim, itu karena berdosa itu tadi. Maka kemudian orang kafir mengatakan, apakah kamu termasuk orang Islam? Iya, benar, na'am, saya orang Islam, gitu ya. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu fa ma'auna ankum islamakum wa antum ma'ana finnar. Apakah Islam kalian itu tidak cukup menyelamatkan kamu sehingga kamu itu masuk neraka bersama kami? Jadi ini ngejek, menghina itu. Kamu itu katanya Islam, kamu itu sudah beribadah kepada Allah, kamu katanya termasuk orang yang banyak zikir, banyak sholat segala macam, tapi kenapa kamu bersama saya orang kafir yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Gitu ya. Maka kemudian
Qalu, mereka mengatakan, kanat lana dzunub fakhadna biha wa yudhibullahu azza wa jalla lahum. Maka mereka orang Islam itu mengatakan, ya, saya masuk neraka karena saya melakukan dosa. Jadi walaupun orang Islam masih ada sebagian yang melakukan dosa. Nah, itu yang kemudian dikumpulkan bersama orang kafir. Maka kemudian karena mendengar pernyataan orang kafir yang menghina orang Islam itu, maka kemudian Allah mengadab, murka terhadap orang-orang kafir itu, maka kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dan kemudian orang-orang ahli kiblat itu maka kemudian dikeluarkan, orang yang ahli kiblat itu dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud dengan fahinadin yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi itu yang dimaksud rasa takjub orang-orang kafir itu. Coba kalau misalnya kan mereka tetap ditenggelamkan di dalam nerakanya Allah, sedangkan orang yang beriman walaupun dia berdosa maka diangkat oleh Allah, dikeluarkan oleh Allah dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surganya. Maka kemudian di dalam benak orang-orang kafir itu mengatakan, coba kalau dulu saya termasuk orang Islam, pasti akan nasibnya sama dengan orang Islam itu, yang kemudian diangkat, diselamatkan oleh Allah dari nerakanya. Itu angan-angan mereka. Nah, ini beberapa gambaran tentang bagaimana kehidupan orang-orang kafir dan orang Islam di dalam neraka dan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada hadis juga di dalam penjelasan hadis yang ke-12 ini tentang dari Ibnu Abbas. Kalau ada hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas pasti pakai anhuma. Karena ayahnya bersama Ibnu Abbas sama-sama orang muslim, orang-orang yang kuat imannya kepada Allah, maka pakai anhuma. Ada sebuah golongan ada sebuah golongan umat yang kemudian yahsyuru ta'ifatun min hadil ummah ala sirati. Di dalam sirat itu kemudian ada beberapa golongan dari umat. Maka kemudian ada umat yang pertama mengikuti Rasulullah memasuki surganya Allah, tetapi ada satu umat yang kemudian masih tertinggal di sirat itu. Masih tertinggal di sirat itu. Padahal di wajah mereka itu salah satu tanda nanti yang akan kelihatan oleh Rasulullah SAW tentang umatnya adalah di wajahnya itu putih. Kaki dan tangannya putih sebagai bekas air wudhu. Makanya pertanda nanti bahwa kita sebagai umat Rasulullah SAW kelihatan di wajah kita akan putih, tangan kita juga putih, dan kemudian kaki kita putih sebagai bekas air wudhu. Nah, ini berbeda dengan umat-umat yang lain, jadi sangat gampang. Sangat gampang. Makanya kalau kayak orang umroh ada namanya selayar untuk membedakan dengan yang lain. Nah, selayarnya umat Nabi Muhammad adalah bekas wudhu itu yang nanti akan tampak di hari kiamat. Nah, itu golongan itu kemudian berada di sirat. Maka kemudian Nabi SAW memasuki surganya Allah bersama umatnya yang di belakangnya itu, dan kemudian ada umat yang lain masih tertahan di sirat itu, dan kemudian mengatakan kepada Jibril, apakah semua umatku sudah masuk? Nah, ternyata yang sebagian itu masih berada. Faida dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala lizzabaniyah sukuhum wasallimuhum ila Malik. Maka satu golongan ini yang masih tertinggal di sirat itu kemudian ketika yang lain sudah diselamatkan, maka Allah itu memberitakan kepada Zabaniyah. Zabaniyah ini termasuk termasuk malaikat yang sangat kasar. Jadi tidak ada kata ampun bagi malaikat Zabaniyah ini, karena ini yang akan menghukum, mengadab ketika berada di nerakanya Allah SWT. Maka kemudian disuruh menyerahkan kepada Malik sebagai penjaga neraka. Maka
Malaikat Malik itu faqala, ya ma'syarul asqiya, wahai orang-orang yang celaka, man antum, siapa kalian? Wa man ayyu ummatin, dan dari umat apa kalian itu? Nah, ini kata Malik. Maka sesungguhnya Malik itu sudah menyangka tidak ada satupun yang bersisa yang kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam nerakanya. Nah, di dalam nerakanya, orang-orang yang dimasukkan ke dalam nerakanya itu pasti dalam keadaan terbelenggu, tangannya terikat, kemudian melihat rasa takut yang luar biasa, kemudian wajahnya kehitaman karena diseret memasuki nerakanya Allah itu. Maka malaikat Malik ini kemudian heran, ini golongan apa sih, umat apa? Kamu itu dari umat apa? Kok kamu itu berbeda dengan yang lain? Kamu itu berjalan seperti biasa, tidak terikat dan terbelenggu seperti orang-orang yang saya masukkan ke dalam neraka. Maka kemudian mereka itu mengatakan, wahai malaikat Malik, saya sebetulnya malu mengatakan bahwa saya umat siapa. Itu kata mereka. Maka kemudian digiringlah, padahal mereka itu termasuk orang yang himlatil Quran, yang hafal Al-Quran, orang yang sholat 5 waktu, orang yang kemudian berzakat, orang yang kemudian berpuasa, yang melakukan ibadah seperti biasa. Tapi kenapa kemudian kok mereka itu masih dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian oleh malaikat Malik dipisah, orang yang ahli hafal Quran, orang yang ahli ibadah, kemudian orang yang berpuasa dipisah sesuai dengan golongannya, dengan kelompoknya. Setelah itu maka kemudian malaikat Malik menyuruh agar mereka itu berjajar dan memasuki ke dalam nerakanya Allah. Tapi kemudian mereka itu mengatakan, wahai Malik, saya itu sebetulnya malu, saya itu melakukan dosa, saya tidak akan sampai kepada engkau, saya termasuk umatnya siapa. Itu kata mereka. Maka kemudian ketika akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, maka neraka itu kemudian menenggelamkan sampai ada yang sebagian mata kakinya, ada sebagian sampai ke lututnya, ada sampai ke pusarnya, ada sampai ke dadanya. Ketika akan menenggelamkan hati dan wajahnya, maka Allah menyuruh kepada malaikat Malik, ya Malik, tahan dulu. Karena apa? Karena hati itu yang telah meyakiniku, dan kemudian wajah itu juga telah bersujud kepadaku, kata Allah. Maka ditahan dulu, tidak sampai menenggelamkan api neraka itu terhadap wajah dan hati-hati mereka. Nah, karena ditahan seperti itu, maka mereka itu minta izin kepada malaikat Malik, ya Malik, tolong saya ingin meratap kepada Allah, katanya. Makanya mereka bersujud meratap, ya Allah, bagaimana saya bisa tahan dengan api neraka ini? Padahal pakaian yang saya makan, pakaian yang saya pakai adalah pakaian yang sangat lembut, sedangkan saya tahu bahwa pakaian di dalam nerakanya Allah adalah penuh dengan timah-timah. Bagaimana saya bisa tahan dengan minuman yang ada dalam neraka? Padahal minumannya itu adalah minuman yang terbuat dari panasnya api neraka yang luar biasa. Dan bagaimana saya bisa makan di dalam neraka, padahal makanan yang di neraka itu adalah buah zakum, yang sekali makan langsung merobek dan menghancurkan dalam tubuh kita. Padahal yang saya makan di dunia itu adalah makanan yang penuh dengan lembut dan enak, kata mereka. Oleh karena itu maka saya minta tolong untuk diselamatkan dari. Tapi kemudian malaikat Malik mengatakan, saya tidak punya urusan itu, saya tidak punya waktu sedikit pun untuk mengurusi kalian. Kemudian pas mau dijebloskan, maka mereka itu teriak, kemudian bersujud, ya Muhammadi, wahai Muhammadku, wahai ya Qasim ibnu Qasim, wahai Muhammad, Nabi Muhammad, nabiku, Nabi yang akan menyelamatku, Nabi yang diciptakan dibukanya pintu surga dan ditutupnya neraka, dan Nabi yang pertama kali memasuki surganya Allah. Tolong, aku sudah tidak kuat, tidak sabar dari siksaan api neraka. Itu kata mereka. Maka mendengar bahwa mereka umatnya Nabi Muhammad SAW, malaikat Malik langsung datang ke surga menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada umatmu yang sedang menderita, tidak kuat dengan siksa api neraka, maka tolonglah mereka.
Maka Rasulullah spontan pada saat itu langsung memanggil Burak, kemudian mendatangi neraka. Dan kemudian turun dan kemudian menajak kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau sudah berjanji ya Allah untuk tidak menghukum umatku dan tidak akan menyiksa umatku dari api neraka? Maka kemudian Allah menjawab, itu dikarenakan umatmu ini, golongan ini sudah melupakanmu Muhammad, sudah melupakan syariatmu Muhammad, maka aku hukum mereka, tapi aku akan berikan syafaatnya yang akan kau berikan kepada mereka. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW memberikan syafaat. Rasulullah menangis, mereka pun menangis, dan kemudian syafaat Rasulullah SAW diberikan kepada mereka sehingga mereka dikeluarkan di dalam nerakanya Allah, kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa gambaran yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran berharga dalam hadis yang ke-12 ini, bahwa orang-orang ahli neraka itu sebetulnya tidak kuat dengan apa yang menjadi gambaran siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka berkeinginan untuk sama dengan orang-orang Islam. Yaquluna ya laitana kunna muslimin fakhrajna kama akhraju, qala Ibnu Abbas radhiyallahu rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini yang mereka sampaikan. Coba kami dulu jadi orang Islam, bersyahadat seperti orang Islam, pasti kami akan nasibnya seperti mereka yang walaupun masuk neraka tapi diselamatkan ke dalam surganya Allah. Bahkan mereka seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwa inilah yang dimaksudkan rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Coba andaikan kami tidak kafir, kami termasuk orang Islam, pasti akan seperti orang Islam itu. Ini yang dalam Al-Hijr ayat yang kedua. Gambarannya apa para jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam pembahasan Mawa'idul Usfriyah hadis yang ke-12 ini, bahwa ternyata ibadah yang kita lakukan itu ternyata tidak cukup menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Tetapi syafaat Rasulullah, kalau kita cinta dan sering bersolawat kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, pasti kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi gambaran kepada kita bahwa selama kita berharap syafaat baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW, pasti syafaat itu akan diberikan kepada kita selama kita benar-benar mencintai baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Rasulullah itu termasuk yang sangat istimewa, yang sering saya sampaikan. Tidak ada makhluk lain yang disandingkan dengan nama Allah. Allah Muhammad. Tidak ada misalnya Allah Musa, tidak ada. Ini menunjukkan bahwa Nabi kita adalah Nabi yang sangat istimewa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu disandingkan. Dan tidak satu pun makhluk yang memasuki surganya Allah sebelum Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW memasuki surganya Allah. Ini bentuk keistimewaan juga. Dan nanti siapapun yang pernah melakukan dosa, misalnya pernah melakukan dosa, tapi cintanya kepada Rasulullah SAW, di hadis yang sebelumnya juga telah kita gambarkan bahwa ada orang yang melakukan dosa, tapi dia takut sebetulnya melakukan dosa itu, tapi karena tidak kuat dengan dorongan syahwat, maka dia sampai terjebak pada perbuatan dosa, maka itu ternyata diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah itu sangat luar biasa diberikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ini mungkin pembahasan tentang hadis yang ke-12, yang gambarannya bahwa kehidupan di surga itu tidak ada rasa dendam. Dan di surga itu kehidupan ini sangat nyaman, luar biasa. Apapun yang kita butuhkan pasti diberikan oleh Allah.
Sedangkan di neraka adalah tempat yang sangat menakutkan. Karena apa? Di neraka itu nanti makanannya saja sudah bisa menghancurkan tubuh kita. Dan sekali kita celup ke api neraka, maka itu akan menjadi tinggal tulang belulang. Setelah itu diangkat, tumbuh lagi daging, dicelupkan lagi, terus seperti itu siksa yang diberikan oleh Allah dalam nerakanya. Tapi kalau masih ada satu iman, kita pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita pernah bersujud kepada Allah, kita pernah berpuasa, kita pernah berzakat dan lain sebagainya, maka itu kata Allah tadi, itulah yang akan diangkat oleh Allah dan Rasulnya dengan syafaatnya, yang akan diselamatkan dari neraka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dengan syafaat Rasulullah SAW, sehingga kita bersama-sama baginda Rasul memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mungkin ada yang perlu dipertanyakan, silakan. Sudah habis baterainya? Silakan yang mau bertanya. Kesimpulannya dari hadis yang ke-12 ini menggambarkan kepada kita bahwa di dalam kehidupan surga tidak ada rasa dendam apapun. Itu yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang disampaikan oleh Ikrimah, putra daripada Abu Jahal. Dan kemudian gambaran di neraka bahwa orang-orang kafir itu pasti akan abadi di dalam nerakanya Allah. Dan mereka berkeinginan seperti orang Islam. Kenapa? Tidak semua orang Islam itu mulus memasuki surganya Allah. Ada sebagian yang kemudian masih bertahan dulu di dalam nerakanya Allah. Tapi lambat laun mereka akan diangkat oleh Allah, kemudian dimasukkan juga ke dalam surganya Allah SWT. Maka ini yang bikin iri orang-orang kafir. Coba dulu saya muslim, coba saya dulu masuk Islam, coba dulu saya bersyahadat, coba dulu saya beribadah seperti orang Islam, maka pasti saya akan dimasukkan juga dan diangkat dari neraka ini menuju surganya Allah. Itu kata orang kafir. Ya, tapi itu sudah terlambat. Sudah terlambat bagi mereka karena tidak ada waktu lagi untuk kembali ke dunia. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa, iman yang tertanam dalam diri kita. Maka iman ini terus kita rawat untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita diberikan nabi yang bisa memberikan syafaat. Maka ketika kita bersolat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad misalnya, itu sudah beribu-ribu kebaikan. Dari satu sholawat saja itu sudah beribu kebaikan, dan itu yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita hidup di zaman di mana kita tidak pernah mengenal Rasulullah SAW, tapi cintanya kita sangat luar biasa kepada beliau. Nah, ini yang kemudian dijadikan oleh Rasulullah sebagai saudaranya. Jadi pada suatu pagi Rasulullah itu mengumpulkan para sahabat. Wahai sahabat, iman siapakah yang paling menakjubkan? Maka para sahabat menjawab, tentu imannya para nabi. Oh ya, sudah pasti, kata Nabi. Tapi ada iman yang menakjubkan, yang sangat menakjubkan. Tentu engkau ya Rasulullah yang lebih tahu. Maka Rasulullah menggambarkan, engkau adalah sahabatku. Dan engkau pasti akan mencintaiku. Karena kau bersamaku, berjuang bersamaku, beribadah kepadaku. Kalau ada hal apapun bisa bertanya kepadaku, kata Nabi. Dan engkau pasti mencintaiku, sudah pasti. Tapi ada orang-orang yang hidup nanti setelah engkau, tidak pernah mengenalku, tidak pernah hidup bersamaku, tapi cintanya kepadaku itu luar biasa. Maka aku jadikan sebagai ikhwanan, sebagai saudaranya Rasulullah SAW. Termasuk kita yang jauh hidup dengan masa Rasulullah, tapi cintanya kita kepada Nabi luar biasa, sering bersolawat kepada Nabi, maka kita dianggap sebagai saudaranya Nabi. Kalau kita dianggap saudara Nabi,
Itu berbeda dengan sahabat. Kalau sahabat itu hidup yang bersama Rasul. Tapi kalau kita dianggap sebagai saudara yang hidup jauh di masa Rasul, tapi kita mencintai Rasulullah SAW. Kalau antara sahabat dengan Nabi, dalam logika kita pasti akan lebih dicintai saudara ketimbang sahabat. Karena saudara itu orang yang paling dekat dengan kita secara emosional, secara spiritual. Maka kita yang mencintai Rasulullah SAW itu pasti akan dikelompokkan bersama orang-orang yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai saudaranya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu dan penyampaian atau ilmu apapun yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan semakin diteguhkan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Kita memohon kepada Allah agar kita ditetapkan dalam keimanan, dalam ketaatan serta dalam Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang nanti bersama-sama kita, anak keturunan kita bersama-sama memasuki surganya Allah bersama baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin ya wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Demikian pembahasan pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.